Oke, jadi kita akan segera memulaikan kegiatan pembelajaran hari ini, hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Ya. Dan sebelum kegiatan belajar dimulai, minta kesiapan dari Alfandi Papona. Silakan buka meeting dengan doa, silakan. Sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah begitu baik di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh sampai saat ini. Ini semua berkat dan pertolongan Tuhan sendiri. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses pembelajaran kami. Biarlah Engkau menuntun dari permulaan, pertengahan hingga boleh berakhir dengan begitu baik. Ya Tuhan, inilah kami. Amin. Oke, terima kasih atas doa. Ini tolong jadi semangat mau KBM ya. Jadi ini akan segera langsung share screen ya, supaya cepat. Ya, ya sekedar mengingatkan ya, mengingatkan kembali. Ini langsung buka ke aplikasi yang digunakan. Yaitu orang masih berada di aplikasi Microsoft Word. Ya, ini memang sengaja kupas kecil-kecil karena nanti ke depan aplikasi ini kamu mau kemana itu tetap digunakan. Baik, sekedar mengingatkan kembali flashback untuk pertemuan minggu yang lalu. Di YouTube itu ada ya di grup kelas, tapi yang lain mungkin yang baru gabung mungkin tidak paham ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah membahas itu menu ini, menu home ya. Kemudian 2 minggu lalu itu. Kemudian minggu lalu kita sudah bahas menu insert ya. Dan menu insert yang kita pelajari seperti ini yaitu membuat tabel seperti ini ya. Ini kayak minggu lalu ya. Kemudian di situ keluar menu desain, tabel desain dan layout. Nah, minggu yang lalu ini memang sudah jelaskan secara rinci dan sudah dipraktekkan ya. Tapi kurang tahu apakah di antara kamu yang ikut ini sudah mengirimkan tugas atau belum ya. Jadi benar hanya ingatkan tidak lama lagi orang akan ujian semester. Jadi ketika mau ujian semester itu benar tidak akan periksa kalau siswa itu tidak kirim tugas. Cuma itu DP kunci. Jadi guna apa benar mau periksa tugas kalau misalnya siswa tidak aktif atau tidak mengerjakan tugas. Kalau aktif sih boleh menyusul, yang penting dia tugas kirim ya. Atau ikut meeting biar tidak lama atau bagaimana ya, sebaiknya ikut meeting ya. Ini benar mau buat ini usahakan 30 sekian menit turun PKBM ya. Jadi minggu yang lalu sudah jelaskan soal tabel. Jadi memasukkan tabel ke dalam teks. Nah, kali ini kita akan belajar ya, akan back dulu ke yang awal. Masih di menu insert ya. Hari ini kita belajar bagaimana cara memasukkan gambar atau picture atau gambar yang lain ya, yang sejenis atau shape atau simbol yang lain ke dalam teks. Nah, di sini saya akan coba buka dulu satu artikel ya. Misalnya saya akan buka artikel eh, misalnya Sumpah Pemuda ya, artikelnya. Misalkan di sini ada artikel yang ditulis, saya akan copy isinya ya. Saya akan copy isinya di sini. Katakanlah ini satu berita, tapi orang di sini benar bukan mau apa ya, mau permasalahkan isi dari teks. Ini hanya contoh saja ya. Hanya contoh saja teks yang akan dikerjakan ya. Jadi teks yang akan tolong kerjakan ini apa? Hanya sebagai contoh saja gitu ya. Nah, jadi orang akan memasukkan gambar itu ke dalam teks yang sudah benar copy seperti ini. Jadi katakanlah teks ini ya adalah teks yang sudah orang ketik sendiri ya. Jadi seperti ini. Jadi benar belum mau rapikan karena kan untuk merapikan teks ini sudah benar apa namanya sudah kasih di materi di pertemuan 3 minggu yang lalu ya. Oke,
kita langsung saja ke menu insert ya. Kemudian kita masuk di apa namanya group illustration ya, group illustration dan masuk ke picture ya, picture. Nah, di sini cara untuk apa namanya memasukkan gambar ke dalam teks. Tapi sebelum lanjut, coba kamu perhatikan di sini ya. Di dalam menu ya. Coba yang lain diam dulu lah ya. Mute dulu tuh mikrofon ya. Supaya apa? Kalau misalnya sampai penghuni kurang jelas, nanti kamu putar kembali di YouTube. Itu pasti jelas. Ya, kita lanjut ya. Jadi, pilih picture ya. Kemudian di sini ya, itu coba kamu perhatikan ya. Di sini untuk menu ada file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, dan help. Jadi hanya ini menunya. Ketika kita pilih picture, kemudian di sini ada pilihan dua opsi ya. Jadi this device. Kalau this device di sini berarti gambar itu sudah tersimpan ke dalam komputer kita. Nah, di sini karena kita posisi daring online, jadi benar akan memilih online picture. Jadi kalau online picture kan orang boleh mau pilih gambar apa yang sesuai ya. Jadi misalnya Menir akan ambil gambar misalnya Garuda. Terus ya. Kemudian Menir enter untuk mencari adakah gambar Garuda. Nah, di sini ada macam-macam gambar yang sudah ditampilkan yang sedikit berhubungan dengan Garuda. Nah, Tora ambil aja ya simbol negara kita. Ya, Garuda ini yang paling pertama ini. Sesudah kita klik, kemudian kita akan insert. Insert berarti memasukkan itu ke dalam teks. Ya, sini. Oke, ditunggu ya. Nah, ini kamu perhatikan. Gambar itu ya, yang minta itu atau yang tolong minta itu sudah masuk ke dalam teks. Nah, setelah gambar itu masuk ke dalam teks, maka muncullah menu tambahan, yaitu shape format dan format picture, ya kan? Jadi ada shape format dan ada picture format. Jadi ketika throw input gambar akan ada dua yang akan kita lakukan, yaitu shape. Ini shape ini adalah satu menu yang bisa menginput ya, apakah dia kotak, bulat, atau pakai anak panah dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari sebentar nih ya. Kita masuk dulu di apa ya, di format picture ya. Karena mengarah dulu ke gambar yang sudah kita ambil ini. Nah, di menu picture format di situ ada group adjust, ada picture. Coba mute dulu ya yang lainnya. Kalau benar mengajar tolong di mute dulu. Ya, jadi ada adjust, ada picture style, ada accessibility, ada arrange dan ada size. Ya, oke kita akan pelajari dulu yang pertama ini untuk grup adjust di sini ya. Ini kalau background ini belum aktif, ini nanti berfungsi kalau sudah masuk pada shape sebentar ya. Nah ini untuk correction. Nah, correction di sini artinya kita akan mengoreksi gambar. Misalnya kan kalau yang asli ini kan kelihatan terang. Oh, orang mau bikin sediat, oh brightness-nya kasih naik ya seperti ini kira-kira ya. Atau misalnya orang mau begini ya. Atau orang hanya mau kasih buram itu jangan cuma timbul di DP simbol di dalam ya. Itu terserah, itu brightness ya. Jadi orang boleh atur tampilan yang ada di gambar yang sudah ada ini. Itu correction. Lalu ada color ya. Di sini color ini untuk memberikan warna ya atau mengubah warna yang sudah ada. Misalkan ini kan gambar berwarna ya. Misalnya mau bikin dia black and white misalnya. Toh? Atau mau bikin ya, simbol seperti ini atau mau begini ya. Tinggal terserah kita mau pilih warna apa ya. Dan kalaupun masih kurang ya kita pilih warna mana yang kita mau ya. Misalnya mau pilih apa, tinggal pilih di sini ya. Kamu maunya warna apa ya? Tinggal pilih di more di sini.
Atau kalau masih kurang puas lagi, klik di more option. Nah, kamu bisa memilih warna yang sesuai. Atau custom aja ya. Kalau custom seperti ini, misalnya kalau warna biru ya, contoh biru ya, kita mau biru bagaimana ya? Oke, jadi semua itu akan kelihatan hampir seperti warna biru dan seterusnya. Itu untuk color ya. Lalu back dulu kembali ke warna itu. Ada aesthetic effect ya. Nah, di sini orang akan bisa memberikan efek. Nah, contoh saja sini ambil yang satu yang blur. Nah, orang boleh memberikan efek blur pada gambar yang kita buat, atau orang mau pakai begini, ya, atau orang mau pakai seperti ini, atau seperti ini, yang kelihatan abstrak, ataukah seperti ini, ataukah kita kembali ke yang sebenarnya, ya. Itu untuk artistic effect, ya, untuk editing gambar. Lalu di sini ada di atas ada change picture. Nah, kalau change picture di sini itu kalau torong sudah memiliki 2 atau lebih gambar, maka kita akan melakukan editing di gambar yang berikutnya. Tapi karena ini torong baru 1 gambar yang dibuat, maka yang kita editing itu baru belum bisa memilih gambar yang lain ya. Jadi baru 1. Jadi untuk change apa itu picture itu tidak bisa. Kecuali gambar yang ada di sini sudah lebih dari 2 ya. Lalu di sini ya, reset picture. Kalau reset picture ini berarti dia akan berfungsi untuk mengembalikan gambar itu ke posisi awal, ke aslinya. Mari kita klik. Nah, kan kamu masih ingat tadi ketika buka di sini ya. Dia di sini apa namanya? Yang kita download di internet tadi adalah seperti ini ya. Oke, jelas ya. Lalu kita pindah ke grup picture style. Nah, di sini ya, orang boleh pilih stylenya seperti apa yang orang mau ya. Atau kamu pakai babayang ke atau seperti ini misalnya ya dan seterusnya. Kita masih bisa banyak pilihan mau bikin bulatan seperti ini ke atau seperti ini, mau pakai kotak begini ya dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal orang memilih apa namanya stylenya itu seperti apa yang orang mau ya. Nah, oke. Lalu di dalam picture style di sini juga kita bisa memberikan dia bingkai ya atau border. Nah, kita klik di sini ya. Bordernya itu kita tinggal kita pilih maunya warnanya apa. Misalnya contoh, contohkan warna hitam. Nah, klik. Akan ada border atau garis yang di tepi itu warnanya hitam. Atau kalau misalnya pilih merah, nah, akan ada warna merah ya. Nah, kemudian garis kan tipis ya yang warna merah. Kalau Toro mau kasih tebal ya, tinggal dipilih di sini. Toro mau pakai yang ini, mau pakai yang tebal, atau mau pilih custom yang bisa Toro atur sendiri ya. Terlalu pokoknya mau atur sesuai selera pokoknya ya, gitu ya. Ini untuk border ya. Nah, kembali dulu. Lalu kita masuk ke picture effect. Nah, efeknya sebenarnya sama dengan ini ya, yang dengan picture style. Tapi di sini lengkap ya. Toro misalnya kalau present ya seperti ini bentuknya ya. Agak sedikit berbeda toh. Nah, ada pertegas seperti ini atau kira-kira seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian shadow. Nah, shadow seperti ini ya. Boleh tolong bikin dia babayang kah bagaimana kayak itu DP cerita ya. Mau hitam putih kayak boleh dia ya. Oke. Itu efek. Nah, kalau picture layout ini nanti berfungsi ketika orang sudah memasukkan yang shape tadi yang ini ya, yang backgroundnya. Tapi ini kan tidak ada ya, jadi ini belum berfungsi. Lalu untuk accessibility di sini ya, di situ kita boleh memberikan teks atau apa yang ada di situ ya. Jadi orang bisa memasukkan teks ke dalam gambar yang sudah kita buat ya. Tapi agak jarang Tor mau lakukan itu. Biasanya kalau gambar sudah itu ya pasti sudah seperti itu. Yang jelaskan adalah bagian-bagian yang sering digunakan. Lalu berikut masuk ke grup range. Nah, range di sini pertama position. Jadi posisinya seperti apa kita pilih ya. Ini posisi yang aktif ya seperti ini ya.
inline with text. Ya. Kemudian torang mau di position top left. Jadi ada di sebelah kiri atas. Benar perkecil supaya jelas. Oh, sorry. Gambarnya ini yang benar perkecil ya supaya ada akan ketahuan posisinya di mana. Ya. Bentar ya. Ya. Oke. Jadi ada di posisi atas ini ya. Kelihatan toh? Atas sebelah kiri. Nah, ini perbesar sedikit ya. Oh, ada yang gabung. Oke, lanjut gabung. Kemudian kita lanjut ya. Posisi yang berikut adalah di tengah, tengah atas ya. Kemudian di kanan atas, di kanan, di tengah kanan. Kemudian di tengah, kemudian di tengah kiri, di paling bawah ya. Jadi di bawah ya. Ini ada di bawah ya. Enggak kelihatan ya. Dan perkecil lagi supaya bisa kelihatan satu halaman ya. Oke, kita klik lagi. Ini ya. Di bawah sebelah kiri, di tengah bawah, di bawah sebelah kanan. Ya, itu tinggal terserah orang mau letakkan gambar itu di sebelah mana. Tinggal orang pilih-pilih ya. Oke, nah kira jelas itu untuk position. Kemudian warp text. Di sini warp text ini orang mau atur dia ya. Di sini kan ada tulis dia posisinya ada inline with text. Jadi ada di dalam teks. Jadi teks itu akan terpisah dengan gambar. Jadi kalau kamu perhatikan ini ya, yang pakai mouse di sini, dia terpisah. Jadi untuk tulisannya itu kan terbagi menjadi dua, terbagi ya. Nah, karena terang berada inline with text. Nah, kemudian kalau square, itu apa namanya? Orang boleh letakkan gambar itu dan tulisan otomatis akan bergeser dengan otomatisnya. Misalnya kalau gini ya. Nah, jadi tulisan akan menyesuaikan dengan posisi gambar, ya. Mungkin kalau pernah lihat di majalah atau di koran atau di mana banyak tuh yang posisi gambar seperti ini, ya. Nah, kemudian ketiga adalah stroke, ya, stroke, ya. Ini, ya, kalau stroke ini dia hampir mirip dengan yang tadi, ya. Cuma dia lebih halus lagi, ya. Nah, dia menyesuaikan dengan tidak terlalu jarang, ya. Oke. Lalu apa nih? Top and button. Nah, top and button itu akan sama dengan yang tadi. Ya, yang pertama tadi tuh, yang inline text, ya. Kemudian yang ini biasanya orang pakai yang bin text. Nah, jadi gambar itu akan berada di belakang latar belakangnya. Ini akan kembali ke default dulu dia ya. Ini akan kembali ke default. Bentar ya. Kembali ke default dia ya. Sini seperti ini ya. Kemudian torang pilih dia di warm. Nih. Nih. Oh. Dia tidak timbul ya. Nah, torang atur di sini ya. Atur di sini untuk menimbulkan gambar itu ya. Di send background. Jadi gambar itu ada di latar belakang ya. Nah, ntar ya. Oh. Jadi ada di latar belakang. Lihat coba taruh di sini. Kemudian orang pilih warm. Ya. Di sini memang tetap kelihatan. Tapi setelah orang taruh ke teks ya. Ini gambar hilang ya. Hilang. Nah, lalu kita bisa pilih lagi apa namanya? Berada di background ya. Nih. Nah, contoh ya. Setelah orang taruh ya. Nih. Itu teks tidak akan bergerak, teks diam, tidak akan bergerak,
dan gambar ini itu berada di depan. Jadi teks akan tertutup dengan gambar secara transparan ya, dengan tidak menutup yang teks-teks yang lain ya gitu ya. Oke, jadi sebenarnya sudah loncat ke situ. Kemudian ada Bing favorit itu sebenarnya sama dengan pengaturan yang tadi ya, seperti ini ya. Jadi di arrange di sini untuk grup arrange adalah mengatur tata letak dan posisi. Dan yang satu lagi ini yang send background ini contoh ya untuk rotasi ya. Ini rotasi ini bisa kita lakukan begini ya. Ya, kita klik kemudian mau putar begini atau mau putar sebaliknya begini. Tinggal torong pilih mau sebelah kanan, sebelah kiri atau seperti apa. Jadi itu untuk rotasi ya. Oke. Nah, kira jelas ya. Oke. Kemudian ada yang namanya crop ya. Ini mulai perbesar dulu. Ini misalnya orang mau crop ya. Crop ini juga sebenarnya bukan hal asing ya. Misalnya orang cuma mau butuh di gambar ini DP simbol di dalam. Nah, maka orang crop ini mesti perbesar ya supaya bisa jelas. Orang cuma mau butuh dia punya apa? Oh, sorry. Orang cuma butuh DP simbol yang ada di dalam ini. Orang crop. Ya. Oke. Orang crop juga di sebelah kanan. Lalu ini juga dari bawah ke atas ya. Kita crop. Kemudian yang di atas juga ya. Kita crop dia ke bawah. Nah, ambil semua. Ya. Sesudah itu kita enter. Ya. Jadi setelah kita enter di situ akan tersisa gambar yang seperti ini ya. Yang hanya simbolnya saja yang di tengah ya. Oke. Nah, untuk crop ini sebenarnya ada aturannya, orang boleh atur mengetik mengisi angka, tetapi bagi Mner cara untuk crop lebih baik sesuai dengan langsung kelihatan di layar. Karena untuk ukurannya itu pasti orang tidak tahu itu berapa sih dia punya ukuran yang sebenarnya. Ya. Oke, ini kira jelas itu ya untuk untuk memasukkan gambar dan mengedit-edit sedikit ya, mengotak-atik dan tata letaknya. Nah, tidak ada beda halnya juga dengan shape ya. Nah, ini kan akan masuk ke sini di shape format. Menunya juga hampir tidak ada berbeda ya. Karena di sini juga ada arrange, ada accessibility, dan ada size. Kemudian ada juga crop. Itu sudah yang sudah benar jelaskan tadi di picture. Tetapi yang membedakan di sini adalah pertama insert shape, kemudian shape style, kemudian ada word art style dan ada teks. Nah, kita mulai dulu di sini, insert. Tentu kita harus membuat dulu ya. Ya, misalnya kamu ingin membuat shape yang bentuknya kotak gitu ini misalnya. Kita klik. Nah, jadi toh setelah kita buat ya atau ini juga kalau tuh kamu juga bisa buat yang kamu juga bisa buat yang lonjong begini misalnya, buat juga begini ya, lonjong bisa ya. Nah, tinggal ya bagaimana selera dan keinginan dari teks tersebut. Nah, di sini setelah kita insert, maka keluarlah stylenya. Di sini ada shape style. Nah, torong boleh pilih di sini maunya torong seperti apa. Misalnya kita akan merubah yang bulatan ini ya. Kamu mau suka DP bagian dalamnya apa? Putih kah? Hitam kah? Abu-abu kah? Mau warna apa kek? Mau begini dan begitu banyak ya. Tinggal torong pilih ya. Mau kuning ya, mau hijau, mau biru ya, tinggal torong pilih. Kalau misalnya kurang puas ya, ada juga di bawah untuk memilih warna yang lebih lebih kontras ya. Oke, ini untuk shape style ya. Lalu kalau torong so baking ya, ini contoh yang shape ini, torong bisa memilih warna lagi. Walaupun sudah ada, torong bisa ganti lagi di sini ya. Lebih lengkap warnanya. Kalau ngana rasa kurang warna, silakan pilih di sini. Nah, mau warna apa yang kamu mau ya.
Misalnya pink muda ya, gitu ya. Ini ya, oke. Kemudian ini shape outline, ini bagian luar. Ini kan ada lihat kelihatan kuning ya. Orang mau bikin warna di bagian luar ya. Nah, supaya kentara misalnya orang pakai warna ini misalnya hitam. Nah, ini kan kelihatan hitam. Tapi kok enggak terlalu anu ya, tidak terlalu garisnya itu terlalu kecil, tidak anu. Silakan pilih kasih goros DP garis. Nah, jadi goros toh. Nah, gitu. Kemudian shape ini juga bisa terus bikin efek ya. Nih, hampir sama dengan yang tadi, dengan yang ada di apa? Yang di picture ya. Jadi untuk ini sama, tidak ada beda ya. Oke. Lalu di sini ada word art style. Jadi word art ini bisa terong buat ya. Bentar ya. Set kemudian di shape aja ya langsung ya. Cari sini. Misalnya benar baking sini seperti ini. Lalu untuk word art ya. Nah, ini akan pilih dulu cari word art dulu di menu insert. Karena di insert itu ada art ya. Nah, bentar ya. Bentar. Karena sekarang ini benar ke word art. Nah, jadi di sini word art misalnya ini sudah pilih ya. Di sini ada your text. Kita sebaiknya ke lembar kosong aja ya supaya tidak apa tidak mengganggu dengan teks yang sudah ada supaya efeknya bisa kamu lihat seperti apa ini. Ya, tolong pilih ke lembar yang kosong. Nah, di bawah ini sih misalnya. Jadi ngoni perhatian atau fokus ada di sini ya. Your text. Ini your text ini hanya contoh. Kita boleh ganti itu kok ya. Boleh ganti dengan sumpah. Gitu ya. Nah, di sini ya, dia kan sudah jadi ya. Nah, ada di sini apa namanya? Quick ya. Toro mau coba mau bikin juga baru ya. Kemudian di sini ada ini. Jadi torang boleh ganti warna apa dia? Misalnya ini ya. Oh, sorry. Ini tidak diblok tadi ya, sorry. Nah, torang mau ganti warna hurufnya. Misalnya merah. Oh, yang diblok cuma ini ya, semua ya. Diulangi, merah. Kemudian dia bagian luar. Di luar torang pakai warna hitam. Nah, ini. Kalau perbesar akan seperti ini, kelihatan ya. Ya. Nah, ini kelihatan toh. Nah, lalu torang juga bisa bikin efek dia. Ada shadow. Nah, tinggal dipilih mau seperti apa modelnya. Atau terus mau bikin seperti ini, ya. Atau kamu mau pilih yang lebih apa glow misalnya seperti ini ya. Ada DP apa namanya? Warna-warna yang terpencar itu tinggal torang pilih. Nah, contoh seperti ini, ya. Memang agak norak sih karena terlalu apa. Kemudian bisa 3D juga, bisa mau melintang ke atas, mau begini atau mau seperti ini dan lain-lain. Ada banyak pilihan untuk mengatur tampilan. Ini kok cocok sekali buat untuk ketika torong buat judul ya, ada penekanan dalam judul sehingga torong buat seperti ini ya. Oke, jelas ya? Jadi ini untuk word art ya atau untuk teks yang bisa torong letakkan di sini. Misalnya perkecil layar ya. Nah, orang boleh taruh di sini misalnya dia judul di sini dia. Tapi tidak mengganggu dengan teks yang sudah ada. Nah, gitu ya. Nah, misalnya di sini enter dulu untuk pindah ke bawah. Kemudian ini nyedera ke atas ya. Nah, katakanlah itu Sumpah Pemuda atau menjadikan itu satu judul. Nah, kemudian selain orang menggunakan format seperti ini ya yang sudah ada,
itu bisa juga kita atur secara manual. Contoh, ini terus mau kasih putar dia, nih, nah, ada mau ke bawah begini, mau ke atas, ya, tinggal tolong atur. Ataukah mau atur DP besar kecil, nah mau sebesar, ya, atau sekecil. Nah ini ada posisi di tampilan inline with text. Ini tolong boleh taruh misalnya begini, pilih yang square misalnya. Nah kalau tolong pilih square, tolong isinya akan teks akan terpisah, ya. Hampir sama dengan picture tadi, ya. Jadi ini shape dan text box ini itu sama ya. Untuk pengaturannya itu tidak ada beda. Oke? Nah, kira cukup jelas ya untuk materi. Nanti kalau kamu belum terlalu jelas untuk apa yang Mia sampaikan, nanti Mia minta tolong perhatikan apa yang Mia jelaskan di video sebentar. Nanti Mia upload kalau misalnya kamu belum merasa jelas materi yang Mia sampaikan, ya. Oke, Mia kira cukup jelas ya. Nanti kalau kurang jelas nanti boleh chatting pemirsa, kong tanya pemirsa itu seperti apa. Nanti kita akan bahas itu seperti apa, bagaimana, ya. Dan untuk tugas, ya, tugas yang akan kamu kerjakan adalah bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam teks, seperti yang Mir praktekkan tadi. Jadi kamu bagaimana DP cara kamu kasih masuk gambar, kemudian nguni edit, nguni atur DP tata letak. Jadi semakin banyak perintah yang kamu buat, berarti ya semakin bagus lah nilainya. Baru yang kedua adalah bagaimana cara memasukkan shape ke dalam teks. Ya, seperti itu yang sudah contohkan tadi. Ya, bisa dimengerti itu? Nah, jangan-jangan sudah tidur ini dia. Ya, oke, benar kira demikian tolong PKBM ya. Jadi benar tidak perlu terlalu panjang. Mau satu orang kayak Jong hadir ataupun misalnya benar buka jam kok ada yang hadir, benar mengajar tanpa orang, tetap benar upload di YouTube ya. Walaupun tidak ada yang hadir ya. Nanti tolong baku dapat di semester karena rekam jejak itu benar selalu simpan di cloud. Jadi akan ketahuan, oh ini jarang hadir. Tapi kalau jarang hadir, tebuslah itu dengan membuat tugas. Nah, begitu juga yang sering hadir, tapi cuma hadir-hadir, tapi tidak bikin tugas. Ya sama saja, ya. Untuk apa kok ikut-ikut pertemuan, kong? Ya enggak jadi bikin tugas, percuma kan? Jadi kalau dalam dunia itu siapa yang banyak pekerjaan berarti kan tuh dia gaji banyak, gitu toh. Siapa yang rajin bikin tugas berarti dia nilai banyak, besar gitu ya. Oke, benar kira demikian untuk KBM hari ini. Sebelum akhiri, benar minta buka kamera dulu. Coba buka kamera dulu kalau masih dengar pemirsa ini. Nah, kurang satu ya buka kamera ini. Yang dua tidur kah? Nah, biar jo yang dua. Oh, siap dang. Coba yang lu bintang. Oke, cuma dua berarti yang siap nih. Oke. Jadi begitu saja dan kembali minta kesiapan dari Alfandi untuk tutup torompe meeting dengan doa. Silakan. Ya, Alfandi silakan closing meeting dengan doa. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh sampai saat ini semua berkat pertolongan Tuhan sendiri. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan proses pembelajaran kami. Terima kasih karena Engkau telah menuntun dari pertengahan, permulaan hingga boleh berakhir dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you sudah closing dengan doa. Jadi Forum PKB sampai di sini dan mengingatkan itu semua tugas jangan lupa kamu selesaikan
karena ada semua di YouTube ya. Jadi kalau ada yang misalnya Om nih tugas ini yang mana ya? Nanti kira ada juga sebagian yang mungkin sudah hapus DP apa postingan-postingan di apa WA mungkin karena memori full. Nanti Mner kirim ulang kalau misalnya. Yang penting bajapri Pak Mner ya. Oke, demikian Tron PKBM hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan.